Kisah ini terjadi di Desa K tahun 1993, daerah terpencil di Jawa Barat. Awal mula kisah ini diceritakan oleh Karno yang tidak lain adalah kakek dari korban. Di sore itu Karno dan keluarganya sedang asyik bercengkrama di depan rumahnya. Keluarga ini terdiri dari Karno dan ketiga anaknya, yaitu Rani, Iwan, dan Sumi. Ketiga anak Karno ini semuanya telah menikah dan dikaruniai seorang anak. 2 jam berlalu mereka bercengkrama. Tak dirasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dari ketiga anak Karno, yaitu Santi dan Iwan, berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan Sumi masih duduk santai sembari menikmati suguhan ubi rebus dari Karno. Dan singkat cerita, Sumi pun beranjak dari duduk santainya untuk pamit pulang pada Karno. "Pak, Sumi pulang ya," ujar Sumi. Dengan menoleh dan beranjak dari duduknya, Karno pun berdiri. "Loh, Sum, ini sudah mau masuk waktu maghrib loh," jawab Karno. "Nanti saja, selepas Isya Bapak antar kamu pulang ya," lanjut Karno. Dengan suara santai dan tak menghiraukan pesan Karno, Sumi pun berdiri. "Gak apa-apa loh Pak, Sumi pulang sekarang saja ya, lagian masih siang toh Pak," ujar Sumi. Dengan perasaan khawatir, Karno pun mengiyakan jawaban anaknya itu. "Ya sudah Sum, tapi Bapak pesan ya, kalau nanti kamu melewati jalan kebun bambu ujung jalan itu, kamu gendong anakmu Rijal ya," lanjut Karno. "Iya Pak," jawab Sumi sembari pergi meninggalkan rumah Karno. 5 menit sudah Sumi berjalan menyusuri jalan setapak dari rumah Karno. Tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 6.20 malam. Dan tak terasa Sumi pun sudah berada di sebuah kebun bambu yang auranya begitu kental dengan hawa mistis. "Duh, gelap banget ya di sini," celetuk Sumi. Dengan perasaan tidak tenang, Sumi pun melangkahkan kakinya dengan cepat. Sambil tangan Sumi menggandeng tangan Rijal, sang anak yang masih berusia 4 tahun itu. Hawa dingin dan bunyi riakan daun bambu menambah suasana menjadi mencekam. Degup jantung Sumi terasa semakin cepat. Ia seolah sedang diawasi oleh sesosok yang mengintip dari celah bambu itu. Setelah melewati suasana mencekam di kebun bambu itu, tibalah Sumi di ujung jalan. Namun tiba-tiba langkah Sumi terhenti. "Loh, Rijal, kemana anakku?" Dengan mata Sumi melongo melihat anaknya yang di samping sudah lenyap. Tanpa disadari, Rijal yang ia gandeng ternyata tak ada dalam genggamannya. "Rijal, Rijal, anakku, di mana kamu nak?" teriak Sumi. Dengan suara bergetar dan ketakutan yang luar biasa, akhirnya Sumi pun menangis. Lalu ia berlari dengan cepat dan kembali ke rumah ayahnya Karno. Pak, tolong Pak," teriak Sumi. Mendengar teriakan itu, Karno pun kaget dan berlari keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. "Sumi, kenapa kamu nak?" tanya Karno. "Loh, di mana anakmu Sumi?" timpal Karno lagi. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan tangisan Sumi, Rijal hilang Pak," jawab Sumi. "Hah, hilang?" pukas Karno. "Iya Pak, tadi saat Sumi keluar dari kebun bambu itu, Rijal hilang," diiringi tangisan Sumi. "Apa kamu tidak menggendong Rijal anakmu?" lanjut Karno bertanya. Tidak Pak," jawab Sumi. Tanpa disadari dari teriakan Sumi, banyak tetangga Karno yang sudah berkumpul. "Sepertinya Rijal diculik hantu penunggu pohon bambu itu Pak," celetuk salah satu warga. "Ayo kita cari sebelum terlambat," ucap warga. Bergegas para warga pergi mencari keberadaan Rijal. 2 jam sudah para warga mencari keberadaan Rijal. Namun hingga saat itu Rijal pun belum ditemukan. Para warga yang mencari banyak yang putus asa karena Rijal tak kunjung ditemukan. Tiba-tiba, Rijal ditemukan, teriak salah satu warga. Lalu dengan riuh dan berlari, para warga berkumpul di mana Rijal ditemukan. Ternyata saat itu Rijal sudah dalam pengakuan kiai yang datang ikut membantu. "Ini anakmu deh Sumi, dia lelah karena telah dibawa oleh jin penunggu kebun bambu ini," ujar kiai itu. Lalu bergegas para warga membawa Rijal ke rumah Karno, sang kakek. Setelah kejadian itu, banyak warga yang tidak berani melewati jalan kebun bambu itu di malam hari.